Perkenalkan, nama saya Christopher Aldrino Vito Andriawan dari kelas T4B nomor induk mahasiswa 2331411111039. Di sini saya dan tim saya membuat project ya bernama e-learning ya. Jadi di mana nanti akan ada role admin, role dosen dan role mahasiswa. Jadi untuk role admin ini akan didevelop dengan menggunakan web app, dan begitu juga pada role dosen juga didevelop pada web app, dan untuk studentnya didevelop menggunakan mobile app seperti itu. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan use case-nya terlebih dahulu pada admin role ya. Dimana nanti admin role ini akan bertugas untuk memanage profile dari dosen dan mahasiswa seperti itu. Jadi yang pertama adalah manage student ya. Ini CRUD student, jadi create, update, delete dan view untuk view profile yang sudah dibuat oleh admin ya. Dan juga ada fitur change password. Begitu juga sama pada fitur manage teacher ya. CRUD-nya sama ya. Juga ada view teacher dan change password seperti itu. Langsung saja pada registration-nya ya. Ini pada admin. Misalkan Christopher gitu ya. Christopher Aldrino Vito. Emailnya misalkan bungkus plastik 2k@gmail.com 082141480465. Nah, untuk phone number ini ada 12 bit ya totalnya, dan untuk regexinya itu pada controller saya setting yang pertama itu dimulai dari 08 karena berhubung memuat region Indonesia ya, nomor teleponnya 08. Jadi untuk regexinya memang saya setting seperti itu, dan untuk passwordnya ini bertotalkan 8 bit ya, ke 45678. Jadi saya setting 8 bit 1 sampai 8 ya. Oke, bungkus plastik 123@gmail.com. Oke, registration sukses. Kita masukkan lagi ke setelah registration, maka akan diarahkan ke login page untuk admin ya. Bungkus plastik 123@gmail.com untuk passwordnya yang tadi sampai 8 ya. Sign in. Oke. Pada fitur pertama ya, kita akan diarahkan pada dashboard ya, di mana dashboard ini nanti akan memuat informasi dari new student. Nah, new student ini diambil dari total dari jam sekarang, total student yang dibuat itu ada berapa, dan juga ada presentasenya ya, dari 1 jam yang lalu itu ditotalkan dengan 1 jam sekarang ya, ditambahkan 1 jam sekarang itu presentase kenaikannya itu berapa. Juga ada total studentnya juga, untuk presentasenya dari 1 jam yang lalu ditambah dengan 1 jam total dari sekarang ditambahkan sekarang itu presentasinya berapa. Gitu juga dengan teacher yang baru dan total teacher. Dan untuk student attendance ini berkaitan dengan fitur presensi. Jadi admin ini nanti akan dapat memiliki fitur untuk memonitoring mahasiswa yang presensi pada kelas-kelas yang dibuat pada dosen seperti itu. Dan untuk student activist ini berfungsi untuk memonitoring upload tugas pada mahasiswa seperti itu ya, plus upload tugas pada student ya. Oke, lanjut untuk UI-nya ya. Di sini ini bisa di-expand gini, dan ini bisa diminimalkan, dan untuk di sini ini menghilangkan sidebar-nya ya. Lalu lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur teacher ya. Di sini admin itu search bar-nya ini berfungsi ya, dan juga apa itu namanya, untuk kolomnya, kolom dan row-nya ini saya atur pagination-nya. Jadi satu page itu memuat 10 data ya pada pagination-nya. Nah, misalkan saya contohkan demo untuk membuat teacher ya. Namanya misalkan NIK, ini untuk regex-nya saya setting TCH ya. Jadi TCH itu singkatan dari teacher ya. Memang regex-nya saya setting seperti ini, dan setelah TCH itu 8 bit angka ya. Misalkan 233 140 78 seperti itu. Untuk specialization-nya juga misalkan network
engineer seperti itu. Positionnya misal dosen, email misalkan cup kopi tuaka@gmail.com. Passwordnya 8 bit ya, sama seperti password admin. Saya set 1 sampai 8. Phone numbernya juga sama ya, dimulai dari 08 ya, regexnya 082141480465. Misalkan saja begitu. Untuk fotonya misal saya upload ini, saya save. Nah, ini terbentuk baru. Nah, selain dari fitur Add Teacher, di sini juga kita ada fitur view-nya ya, adminnya. Jadi kita bisa melihat foto profilnya ya, namanya siapa dan posisinya itu sebagai apa, misalkan dosen, dekan, ataupun rektor seperti itu. Nah, NIK ini sama seperti NIM pada mahasiswa ya. Jadi untuk regexnya itu dimulai dari TCH diikuti 8 bit angka. Untuk specialization-nya dia ini fokus atau mendalami bidang apa, email dan nomor telepon. Dan untuk edit profilnya juga bisa, misalkan ini saya ganti ke 33 seperti itu. Misalkan ini UI UX designer. Misalkan ini dekan gitu ya. Lalu choose fotonya saya ganti. Misalkan ini 456. Phone numbernya saya ganti 55. Nah, oke, sudah ganti ya. Jadi pada user interface page-nya ini, pada tabelnya ini akan menampilkan sebatas nama ya, position, specialization dan email. Tapi ketika kita klik profile, dia akan menampilkan lebih lengkap, yaitu position, NIK, specialization, email dan telepon. Dan untuk ini adalah button untuk change password, dan pada defaultnya kan tadi saya set passwordnya itu 1 sampai 8 ya. Sini untuk current passwordnya saya konfirmasi lagi 1 sampai 8 ya. Jika salah, nanti dia tidak akan bisa dilanjutkan. Misal ini saya inputkan sampai 7 saja. Misalkan uang saya habis. Nah, current password is incorrect. Misalkan saya 8 bit ya. Save change. Nah, password change successful ya. Jadi ini tadi saya ganti uang saya habis 123. Nah, misalkan saya ganti lagi. Saya lupa. 1 sampai 8 lagi. Nah, password change successful ya. Ini dari uang saya habis 123, saya ganti ke defaultnya tadi 1 sampai 8 seperti itu. Dan untuk fitur delete-nya juga berfungsi ya. Jadi misalkan ini saya delete, nah, maka akan di-delete seperti itu. Dan untuk fungsionalitas pada studentnya juga sama ya. Namun bedanya di sini untuk student itu dia ada kolom untuk major ya. Major dan kelas. Sedangkan tadi pada dosen itu kan ada kolom untuk position. Nah, kolom untuk position ini pada database saya, pada table mahasiswa itu saya ganti dan saya tambahkan 1 ya untuk major. Jadi position itu saya ganti menjadi kelas, dan major ini saya tambahkan baru. Misalkan saya inputkan Imron Darajati. NIM-nya itu regexnya saya setting STD ditambah 8 bit angka, misalkan STD kapital semua ya, misal 233 40 77 ya. Untuk specialization-nya misalkan front end developer. Untuk kelasnya T4D gitu misalkan. Majornya ini teknologi informasi. Majornya itu prodi ya. Nah, misalkan Imron duagapatma@gmail.com. Passwordnya 1 sampai 8.
yang minimal 8 bit misal. Untuk choose foto, misalkan saya tambahkan ini ya, saya edit, maka dia akan bertambah seperti itu ya. Jadi untuk page pada student ini dia akan menampilkan namanya ya, lalu kelas sekaligus major, specialization, dan email ya. Jika kita lihat profilnya ya, dia akan menampilkan lebih detail ya, yaitu nama ya. Untuk table student yaitu yang pertama variable nama, variable class, variable name, specialization, major, email, dan nomor telepon. Dan untuk validasi penggunaan passwordnya ya, tadi current passwordnya sampai 8. Misalnya student malas 2K, student malas 2K. Ini 1 sampai 8. Nah, password change successful. Misalkan saya ganti lagi 1 sampai 8. Student malas 1 3. Nah, sudah berganti ya. Misalkan ini saya hapus ya, misalkan terhapus. Misalkan dia akan mencari Imran ya. Jadi dia akan mencari berdasarkan kata kunci semua variabel pada tabelnya ya. Semuanya. Jadi misalkan kita mencari front end developer, maka yang muncul akan front end developer saja. Nah, seperti itu. Karena pada controllernya memang saya setting untuk menginputkan semua variabel pada tabel student. Begitu juga sama pada teacher tadi. Nah, lanjut pada fitur profile ya. Di sini saya tadi kan membuat account admin ya yang bernama Christopher Altrinovito. Namun pada pembuatan registrasi memang sengaja saya tidak inputkan foto profile karena sengaja saya ingin inputkan atau upload pada editing profilnya saja. Misalkan saya tambahkan, saya save change, maka dia akan tambah seperti itu. Dan untuk passwordnya tadi 1 sampai 8 ya. Ya, misalkan saya ganti ke 7 ya, 7 bit. 1 sampai 8 nih saya coba 7. Ini passwordnya misalkan ayam berkokok 2K, ayam berkokok 2K. Maka kan tidak bisa. Sorry. 1 sampai 7. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi misalkan ini saya delete account, maka dia akan terdelete. Seperti itu. Nah, seperti itu. Your account has been deleted. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu role dosen akan dijelaskan oleh teman saya Farhan Febrianto. Gak usah telepon. Oke, halo, next. Oke, baik. Ini selanjutnya adalah untuk di tampilan dashboard di dosen. Oke, baik. Mungkin bisa kita lihat dari segi tampilan dosen. Jadi kita langsung saja. Mungkin saya bahas untuk use case-nya ya. Oke, baik. Di LMS dosen ini, di mana si dosen ini nanti bisa yang pertama itu ya, yang paling penting adalah membuat kelas. Oke, manage course, update course, delete course, monitor progress dan lain sebagainya. Kemudian ada manage tugas juga di dosen kayak di LMS biasanya seperti upload material, update material, delete material, create assessment, view assessment. Kemudian ada manage absen, tambah absen dan lain sebagainya. Oke, next mungkin langsung tampilan saja. Mungkin dari untuk create akunnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya tinggal melakukan login saja. Oke, page expired.
registrasi ini belum. Kamu bisa demo lihat. Oke. Expired. Why? Kok tahun sekarang mudah nggak dapat Oke, maaf sebentar ada masalah packs expire karena sudah. Oke, seperti biasanya di dosen ini ada dashboard yang memantau bagaimana kinerja dari setiap kelas yang ada dia bikin. Oke, jadi kita langsung saja untuk create kelas. Jadi seperti di LMS seperti biasanya kita sebagai teacher itu bisa untuk create kelas. Oke, baik, mungkin sebagai contoh kita berikan create kelas sebagai kelas copy. Oke, dengan ini kelas ini saya gunakan prefer untuk di semester 4. Kemudian untuk prefer ini sebenarnya warna untuk headline di setiap kelasnya. Jadi mungkin kita pilih dark blue, kemudian deskripsi kelas adalah bebas. Oke, kemudian kita pilih harinya ya. Misalkan Tuesday. Dimulai dari jam 8.50. Oh, ini naik. Nah, jam 7. Oke, baik. Jam 7 PM. Kemudian kita bisa memilih berapa lama untuk perpanjangan kelas ini. Semisal kita pilih di 3 SKS. Kemudian kita tentukan juga untuk ruangannya, misal di 303 gedung B. Dan ini adalah untuk kelas thumbnail, jadi untuk pemilihan gambar kelasnya. Mungkin seperti ini. Next. Nah, oke, kita create. Nah, di sini ada penampilan kelas baru yang di sini ada penjelasan untuk kode kelasnya. Jadi ini untuk thumbnail, kemudian semester 4. Ini karena kita tadi milih di sekitar 3 SKS, maka di sini akan secara otomatis menampilkan berapa lama nantinya kelas ini akan berjalan. Next. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita itu sebagai dosen kita juga bisa menambahkan materi. Jadi misal kita menambahkan materi sebagai lagi. Nah, dan deskripsi materinya. Nah, di sini kita bisa untuk menyiapkan link seperti link eksternal, seperti link Google Drive dan sebagainya. Mungkin sebagai contoh. Kita berikan link. Oke, nah di sini langsung terlihat untuk tugas atau materinya. Mungkin kita lihat untuk view material yang akan mengarah ke link yang kita tulis tadi. Oke, nah di sini kita bisa untuk menambahkan tugas seperti title. Di date ini untuk deadline dari pengumpulan tugas, misal di besok di tanggal 6. Kemudian kita juga misalkan link seperti link Google Drive dan sebagainya. Kita segmen. Oh, ini deskripsinya wajib. Oke. Next. Nah, di sini untuk assessment juga sudah terbuat dan bisa kita lihat view detailsnya. Nah, di sini nanti terdapat jika mahasiswa mengumpulkan tugas, maka di sini juga akan ada updatean untuk mahasiswanya. Oke, kemudian di sini kita juga bisa membuat absen. Ini saya berikan contoh untuk di hari 1. Nah, di sini absen juga bisa kita lihat yang nantinya bakal juga untuk bisa kita lihat untuk para mahasiswanya. Oke, clear. Nah, mungkin kita kembali lagi di course. Nah, bisa kita lihat juga di sini di matkul-matkul sebelumnya. Jadi ketika ada mahasiswa masuk ke kelas, maka di sini akan auto update untuk mahasiswanya. Oke. Nah, bisa kita lihat juga di sini untuk nama daftar murid. Oke, karena muridnya belum melakukan absen, jadi tidak terlihat. Nah, mungkin bisa kita lihat juga untuk di assessment. Nah, oke.
Nah, di sini karena belum ada murid yang mengumpulkan tugas, maka belum ada juga. Jadi mungkin cukup segitu saja ya dari tampilan dosen kali ini. Oh iya, di sini masih ada student yang dimana kita bisa melihat berapa sih jumlah student yang ada di platform ini. Jadi ya mungkin cukup itu saja dari penjelasan di platform dosen ini. Jadi next untuk penjelasan berikutnya di platform student akan dijelaskan teman saya Imron Darajati. Silakan Mas Imron. Nggak usah. Oke, sini perkenalkan nama saya. Oke, di sini perkenalkan nama saya Imran Rajati dengan absen 2331 407 00 111 dengan 036. Di sini saya menjelaskan tentang use case dari mahasiswa sendiri. Ini di sini mobile e-learning. Jadi di sini student sendiri ada bisa melihat view course atau melihat kelas. Jadi bisa mengambil enroll kelas, terus melihat detail kelas, dan juga bisa melihat material. Jadi bisa melihat materi yang ingin di-share oleh dosen. Terus di sini juga bisa melihat assignment atau melihat tugas yang diberikan oleh dosen. Dan juga di sini bisa melihat view attendance atau lihat absensi yang dibuat oleh dosen. Jadi di sini langsung saja saya menuju ke laman mobilenya. Nah, jadi di sini ada masukkan email dan password. Coba saya masukkan CEO dengan password 1 sampai 8. Nah, langsung masuk di sini. Dan kalau kita lihat dalam profile, nah dia akan sesuai dengan yang ada di laman dosen ataupun halaman admin. Nah, kalau kita ke student, nah di sini CEO dengan NIM STD 1234578 dengan email zeo@gmail.com. Nah, di sini Solution IoT. Nah, kalau kelas di sini karena memang belum join kelas, coba kita melakukan gabung kelas terlebih dahulu. Mungkin tadi kelas kopi yang dibuat oleh Farhan tadi. Bentar, coba kita gabung ke sini. Bentar, saya coba ganti akun. Student test.com dan password sama dengan yang ada di student di sini. Nah, kalau kita lihat kelas di sini ada T4B dengan materi. Nah, materi UAS, SDA, terus UAS besok. Nah, kalau saya menambahkan di sini seperti kayak UAS, deskripsi IoT. Saya refresh di sini. Coba satu-satu aja gitu. Soal 2 itu beda nggak sih dari soal UAP? Nggak selalu ada juga sih. Nggak sama, aku juga bukan. Sama nggak di UAP itu
dikasih kata kunci gak sih? Dikasih. Nah, tadi saya menambahkan materi dengan UAS dan di deskripsi IoT keluar di sini. Juga presensi di sini juga ada. Kata kunci apa, Jin? Terus tugas ini juga sudah ada kalau ada di sini tugas. Nah, seperti itu. Tugas besok. Nah, absensi juga kalau lihat di sini. Nah, kalau lihat dari sini ada satu murid, yakni tes student. Jadi emailnya adalah student@tes.com. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah dalam mempraktekkan simulasi demo ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.